kawan-kawan semua, kita berkumpul dengan hati gembira. Puji Tuhan sambil bertepuk tangan, serukan haleluya. Puji Tuhan haleluya, gerakan tangan, goyangkan kaki kanan. Puji Tuhan haleluya, bersyukur atas kasih Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Siap untuk beribadah hari ini? Oke, siap. Kalau siap, kita mau berdoa dulu sebelum mulai. Yuni minta semuanya dalam sikap doa yang baik, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar kami memulai beribadah, kiranya Engkau memberkati kami, apa yang kami lakukan, pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kau berkati kami semua anak-anak-Mu yang beribadah dimanapun kami berada. Kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Capek banget. Aku mesti kerja, beresin kuda, kasih makan sapi. Terus lagi paling jijik ya, aku mesti bersihin kotorannya. Aku pernah kencing kuda. Sebel. Si Raja tuh gimana sih kalau aku mau kerjanya begitu? Capek aku, tahu nggak? Itu tiap hari Paduka Raja sama pangeran-pangerannya suruh aku ambil emas di gunung. Aku capek banget. Emas masih lumayan. Aduh, tapi berat. Lihat. Tukar dengan aku. Kamu mau bersihin kotoran? Oh, tapi cangkul itu sakit semua. Ini juga sama. Ambil jerami, kasih makan kuda. Aku mau istirahat. Ceria banget kamu. Kenapa bangun dari kalian? Aduh, aku capek lihat ini. Kamu nggak kerja pasti ya? Salah, aku udah kerja, semuanya udah aku selesai. Kamu pasti bohong, pasti kamu santai-santai. Enggak dong, aku Bentar, kita cium dulu. nggak apa-apa. Hei, aku kan kerjanya menanam. Terus? Aku ambilin gandum. Terus? Ya nggak ada baunya, kan bau tanaman dong. Tapi kan capek juga ya. Iya sih, tapi kan kita harus ingat, kita melakukan itu semua buat raja. Raja kita udah baik sama kita kan? Iya, kita harus ingat semua kebaikan raja. Oke deh. Jadi kita nggak boleh mengeluh. Iya betul, nggak boleh ngeluh karena kita mau kasih yang terbaik buat raja. Oke. Ya, apa Mulai sih ada apa? besok. Ya teman-teman, kasih apa? Tuh, lihat tuh. Ceria Mereka sekali. tidak mengeluh. Iya, para penduduk desa itu mereka tidak mengeluh. Mereka bernyanyi buat raja. Kita ikut bernyanyi buat raja Iya, ya. asik. Ayo.
Nah, Kak Meta, Kak Noni, tahu nggak kenapa warga tadi tuh yang bahagia, yang sukacita itu merasa sukacita dalam hidupnya? Tahu nggak? Kenapa ya? Nggak bekerja. Bukan. Aku denger sih ya, katanya mereka itu menomorsatukan raja di atas segala raja. Tahu nggak Kak Noni siapa raja di atas segala raja? Siapa sih? Ayo Kak Meta. Aku sih tahu. Kak Yuni juga tahu. Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Iya dong. Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Iya betul juga ya. Tuhan Yesus bisa memberikan sukacita dalam kehidupan kita. betul. Iya. Betul. Iya. Kalau kayak gitu kita mau nyanyi ya. Boleh. Karena setiap hari juga dalam hidup kita ada Tuhan Yesus. Oke. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, kau tetap milikku. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kak Meta, Kak Noni, tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya cintamu, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan cinta di kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya cintamu, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan cinta di kau, Yesus sahabatan Tuhanku. Sungguh benar Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kami Tuhan. Terima kasih juga kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan, kami diberikan kesehatan untuk berbakti memuji nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau yang kuduskan hati kami, sucikan hati kami Tuhan, agar kami layak menerima firman-Mu. Dan Engkau yang memberkati apa yang keluar dari hamba-Mu Tuhan, kiranya bisa menjadi rema yang harum
dan tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Masih ingat nggak dengan Om Chenli? Ya, kita sudah menyembah Tuhan tadi, kita sudah memuji Tuhan tadi, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, persiapkan hati, telinga, ya, supaya ketika firman Tuhan kita dengarkan, adik-adik bisa fokus, bisa menerima firman Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan. Ya, pada pagi ini Om Chenli akan menceritakan satu kisah. Siapa dia? Ya, tentunya adik-adik belum tahu, ya kan? Karena belum dikasih tahu. Ya, hari ini, pagi ini, Om Chenli mau cerita tentang Nabi Elisa. Waduh, siapa itu Nabi Elisa? Nabi Elisa itu, dia dulu adalah hamba Nabi Elia. Kan, siapa itu Nabi Elia lagi? Kok tadi dicerita Nabi Elisa, kok ini Nabi Elia? Nabi Elia kan itu mempunyai hamba. Hamba itu adalah Nabi Elisa. Terus Nabi Elia naik dijemput Tuhan. Wah, dijemput Tuhan. Terus Nabi Elisa gimana? Nabi Elisa meneruskan pelayanan Nabi Elia. Luar biasa kan Nabi Elisa ya, meneruskan pelayanan Nabi Elia. Sebelum Nabi Elia naik ke surga, apa yang dikatakan Nabi Elisa kepada Nabi Elia? Berikanlah roh yang luar biasa kepada hambamu ini. Nabi Elia berkata, wah, permintaanmu sukar dikabulkan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang diminta oleh Nabi Elisa, ternyata di situ Tuhan jawab. Kita melihat pelayanan Nabi Elisa sungguh luar biasa. Banyak mujizat-mujizat yang dilakukan. Nah, kita akan pelajari satu mujizat yang Nabi Elisa lakukan. Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Om Chenli akan bacakan ya, tetapi adik-adik harus melihat, membuka firman Tuhan, Alkitab, dan menyimaki, melihat, memperhatikan ya di rumah. Nah, 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Di sini firman Tuhan berkata, judul perikopnya, minyak seorang janda. Ayat 1, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak. Di sini ternyata ada seorang janda yang mempunyai hutang. Hutangnya siapa? Ternyata hutang suaminya. Ketika dia mempunyai hutang, dia datang mengadu kepada Elisa. Waduh, anak saya akan diambil. Kedua anak saya akan diambil untuk menjadi budak karena dia tidak bisa membayar hutang. Nah, apa yang dikatakan Elisa di ayat yang kedua? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi ternyata janda ini, perempuan ini tidak mempunyai apa-apa lagi.
tidak mempunyai uang untuk membayar hutang. Nah, siapa? Kalau kita nggak punya uang, apakah kita bisa membeli sesuatu, barang ini itu? Tentunya tidak kan. Nah, di sini janda ini tidak punya apa-apa. Akhirnya Elisa bertanya kepada janda ini, apa yang engkau punyai? Perempuan ini berkata, saya hanya mempunyai satu buli-buli. Nah, di ayat yang ketiga, di sini firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana yang penuh, angkatlah. Waduh, ternyata Elisa berkata kepada perempuan ini dan kepada anak-anaknya, minta ke tetangga-tetanggamu. Apa yang perempuan ini lakukan dan anak-anaknya? Mereka datang ke rumah, ke tetangga-tetangganya, pinjam bejana, sampai banyak bejana, lalu ditutuplah pintunya. Sehingga apa yang terjadi? Dari cerita ini kita melihat bejana-bejana semua yang kosong akhirnya terisi penuh minyak yang murah. Sehingga apa yang Elisa katakan, pergi, jualah minyak-minyak yang sudah terisi penuh di dalam bejana dan bayarlah hutangmu. Dan lebihnya engkau pakai untuk keperluanmu. Jadi apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa terima dari cerita seorang perempuan yang tidak mempunyai suami dan mempunyai hutang ini? Dari cerita ini kita bisa melihat, ya adik-adik, bahwa mujizat yang dilakukan Elisa semuanya itu karena perempuan ini mempunyai iman kepada Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia percaya akan perkataan Elisa. Kita juga, adik-adik, kita harus percaya. Kita harus percaya dengan doa. Apa yang kita butuhkan, apa yang adik-adik butuhkan, Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti siapkan. Tuhan pasti cukupkan. Waduh, bagaimana caranya? Supaya kita harus Tuhan jawab setiap doa kita. Ya, kita percaya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita minta-minta kepada orang tua terus gimana? Kan kita anak, berdoa dulu lebih baik. Supaya apa? Ketika kita apa yang adik-adik butuhkan, di situ Tuhan akan sediakan semuanya. Asalkan adik-adik percaya. Ayo, siapa yang ragu-ragu di sini? Apa percaya itu bagaimana ya? Atau berdoanya itu bagaimana ya? Berdoa, percaya dulu. Kayaknya saya nggak tahu arti percaya. Percaya itu artinya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita berdoa artinya Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap apa yang menjadi kebutuhan saya, Tuhan berkati. Waduh, ketika kita berdoa seperti itu, orang tua mungkin kaget.
Aduh, anak-anak saya, aduh, sudah bisa berdoa, sudah bisa meminta. Tanpa kita minta, Tuhan sudah siapkan apa yang menjadi kebutuhan adik-adik. Asalkan kita percaya. Nah, firman Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam apa? Ayatnya itu terdapat di mana? Matius 6 ayat 33. Waduh, cari dahulu kerajaan Allah. Nah, itu artinya kalau kita mau mencari, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Aduh, sekolah kita, kebutuhan kita. Bahkan kalau kita meminta, Tuhan berikan saya kepintaran, Tuhan pasti berikan kepintaran kepada kita. Seperti cerita firman Tuhan tadi, yang tidak ada menjadi ada, yang kosong, bejana yang kosong, waduh, terisi penuh. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sanggup menyediakan kebutuhan kita. Adik-adik, kita harus percaya ya. Nah, kita harus percaya, kita harus berdoa kepada Tuhan. Segala sesuatu Tuhan pasti cukupkan. Sekarang Om Cendli akan memberikan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan di mana? Di sini loh. Nggak kelihatan. Apa? Matius 6 ayat 33. Ya, sekali lagi ya. Matius 6 ayat 33. Itu ayat hafalannya, ingat ya. Matius 6 ayat 33. Dadah adik-adik, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberkati, menyediakan keperluan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke ya, jangan lupa ayat hafalannya kirim dalam bentuk video. Nih nomornya. Semangat. Puji Tuhan anak-anak, pagi ini kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pagi ini. Yuk kita sama-sama berdoa dengan sikap yang sangat baik di hadapan Tuhan ya. Bapa di surga, bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali anak-anak sudah memuji Engkau, bahkan sudah mendengar firman-Mu. Biarlah setiap pujian boleh berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang ditaburkan pun menjadikan kekuatan dan berikan anak-anak kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati anak-anak sekalipun anak-anak sekolah minggu kami belum bisa datang untuk ibadah di gereja, tapi kami bersyukur anak-anak Tuhan pelihara, anak-anak Tuhan jaga, sehingga pagi ini anak-anak kami boleh mendengar firman Tuhan, karena semua ini karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, berkati juga orang tua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, jaga kesehatannya, jaga Tuhan Yesus, perlindungan-Mu senantiasa nyata di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, bersyukur segala kebaikan Tuhan. Pertemukan kembali kami minggu depan untuk kami kembali datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah, kami menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Matius 13 ayat 35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku dan mengatakan perumpamaan
tersembunyi sejak dunia dijadikan. Terima kasih. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terima kasih. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terima kasih. Kuis kemerdekaan. Aduh, terlambat ya saya jadinya. Oke adik-adik masih ingat nggak waktu kita perayaan 17 Agustus kan? Ya, hari kemerdekaan. Kak Meta, Kak Yuni, Kak Noni dong memberikan kuis. Nah, di situ Kak Meta janji akan memberikan 2 pemenang. Yang satu adalah siapa yang paling duluan memberikan jawaban, tetapi tentunya jawabannya harus betul dong ya. Lalu yang kedua, kita hasil memilih. Ya. Kita hasil mengocok begitu ya. Dan pemenangnya yang paling duluan dan jawabannya benar adalah Jeng. Siapa Kak Meta? Noni? Siapa? Yuni? Depannya J. J. Kelas ya. Adik-adik yang lain kalau mau menang juga harus ikut kuisnya ya. Lalu yang kedua, hasil dipilih, hasil dikocok, dipilih. Kita putar dulu yuk. Yeay. Siapa Kak Yuni? Depannya G. G. Oke, selamat ya adik-adik ya. Buat adik-adik yang lain, boleh juga kapan-kapan kalau kita ada kuis lagi, kirimkan. Terutama adik-adik tiap minggu kan ada ayat hafalan nih. Ya. Siapa yang paling menarik? Tentu ada sesuatu yang akan diberikan buat kalian. Ya, betul. Oke, thank you. Puji Tuhan, haleluya, bersyukur atas kasih Tuhan. Hai teman, kawan-kawan semua, kita berkumpul dengan hati gembira. Puji Tuhan sambil bertepuk tangan, serukan haleluya.